Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan sesaat lagi akan kita saksikan bersama konferensi pers langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa dari salah satu sopir ojek online saat penanganan demonstrasi di depan gedung DPR MPR Polri. RI dan pemirsa, tadi sudah kita sama-sama saksikan pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Asep Edi Suheri yang memberikan langsung keterangan pers terkait dengan penanganan demo 8 Agustus Kamis ini. Kapolda menyampaikan permohonan maaf serta duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia atas nama Afan Kurniawan saat kericuhan terjadi buntut dari demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Polda Metro Jaya bahkan berkomitmen tegas untuk menindak tegas kepada anggotanya yang bersalah. Kapolda Metro Jaya tadi mengungkapkan sudah bertemu langsung dengan pihak keluarga dan menyampaikan permintaan maafnya dan berkomitmen untuk menanggung semua biaya pengurusan pemakaman dan lain-lainnya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden tewasnya seorang pemudi ojek online akibat terlindas mobil Barakuda Brimob saat demo di DPR RI. Dan bahkan tadi ditambahkan oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menegaskan akan menindak tegas 7 anggota Brimob Polri yang bersalah dan saat ini telah diamankan dan tengah dalam proses pemeriksaan secara intensif dan berjanji proses ini akan berjalan dengan cepat transparan dengan melibatkan pihak eksternal seperti Kompolnas untuk bisa mengawasi proses penanganan kasus ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melihat langsung kondisi para korban. Selain satu korban meninggal dunia, masih ada beberapa korban lainnya yang terluka yang kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kita lihat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo setelah menyinggung korban luka dan juga ada yang meninggal dunia tadi, rencananya akan memberikan keterangan persnya sesaat lagi. Dan kami masih menunggu Kapolri yang masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjenguk korban baik yang meninggal dunia maupun yang masih dirawat intensif akibat luka-luka insiden dalam demo di depan gedung DPR MPR RI tadi. Seperti kita ketahui pemirsa, unjuk rasa sejumlah aliansi mahasiswa, buruh, dan berbagai organisasi di gedung DPR RI tadi memang berujung ricuh dan menimbulkan korban jiwa serta beberapa korban lainnya yang terluka dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan mendapat Anda saksikan pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dengan keluarga korban Afan Kurniawan untuk menyampaikan bela sungkawa dan berduka cita mendalam dari pihak Polri. Selain bertemu dengan keluarga korban untuk menyampaikan duka cita mendalam, Kapolri juga langsung meminta maaf terkait dengan insiden tabrak lari dari mobil Brimob dan berjanji sudah memerintahkan ke Kadif Propam untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
dan dipastikan proses pemeriksaan akan berjalan transparan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkunjung ke RSCM menemui pihak keluarga korban untuk menyampaikan duka cita mendalam serta permintaan maafnya secara langsung kepada keluarga korban dan berkomitmen memerintahkan para bawahannya untuk menangani kasus ini dan sudah mengamankan 7 anggota BRIMOB untuk diperiksa. Dan bahkan sebelumnya tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri juga menegaskan sudah meminta maaf atas timbulnya korban jiwa serta korban luka-luka akibat insiden yang terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Dan pemirsa, kita sejenak akan segera mengikuti keterangan pers yang diberikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan sebelumnya inilah konferensi pers yang diberikan oleh Bapak Kapolda Irjen Pol Asep Edi Suheri. Bertemu dengan keluarga marhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau sudah bisa menerima kami, ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya, ya, agar kita bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas, ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran, ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza, ya, Pak Dankas Segana. Kita akan buka setransparan mungkin, ya, untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan jasa untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli, ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan, ya, dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dari keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan
penanganannya setransparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan kesatuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu Divpropam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Komisi yang demikian tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Jenpol Asep Edi Suheri dan juga Irjen Pol Abdul Karim Kadif Propam Polri terkait dengan komitmen untuk menindak tegas anggota Polri yang bersalah, apalagi hingga jatuh korban jiwa dalam aksi demonstrasi hari ini Kamis 28 Agustus 2025, dan Polri telah mengamankan 7 anggota polisi dari Korps Brimob yang telah diamankan serta akan segera diproses pemeriksaan secara intensif, dan berjanji proses ini akan berjalan dengan cepat dan transparan dengan melibatkan pihak eksternal, yakni Kompolnas, untuk mengawasi proses penanganan kasus meninggalnya supir ojol yang meninggal dunia dalam demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Kami masih terus menunggu Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sesaat lagi akan memberikan keterangan persnya kepada awak media, dan saat ini beliau dengan beberapa jajaran petinggi Polri masih berada di dalam rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk bertemu dengan keluarga korban meninggal dunia dan juga menjenguk sejumlah korban terluka lainnya dalam insiden kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Seperti kita ketahui bahwa hari ini Kamis 28 Agustus, unjuk rasa dari sejumlah aliansi mahasiswa, buruh, dan juga berbagai organisasi lainnya di gedung DPR MPR RI berujung ricuh, pemirsa. Dan patut kita sayangkan, demonstrasi kali ini menelan korban jiwa dari kalangan pengemudi ojek online. Korban bernama Afan Kurniawan yang diduga tewas terlindas mobil rantis dari Brimob, dan diduga masih ada 5 orang lagi yang mengalami luka-luka dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemirsa, insiden meninggalnya supir ojol tadi bermula dari sejumlah massa demonstran yang mencoba untuk memblokade tol dalam kota Cawang Grogol, dan usai sempat dipukul mundur dari kawasan depan gedung DPR MPR RI, massa pendemo akhirnya bergerak mundur ke kawasan kolong jembatan di Pejompongan, dan akhirnya bentrok kembali pecah saat situasi memanas karena ada lemparan batu bahkan petasan, dan disinyalir pula ada ledakan bom molotov. Dan para pendemo ini menyalakan api di tengah jalanan, dan kericuhan kemudian terus berlanjut. Situasi kian panas, massa juga melempari petugas kepolisian, dan anggota polisi membalasnya dengan melutuskan gas air mata ke arah para pendemo yang lari tunggang langgang. Dengan reaksi ini, petugas keamanan kemudian melakukan tindakan tegas terukur dan berhasil memukul mundur para pendemo menggunakan semprotan water cannon dan mobil taktis untuk membubarkan massa.
Oke. Dan pemirsa, inilah dalam video ini dapat Anda saksikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkunjung ke RSCM di dini hari, sudah memasuki hari Jumat 29 Agustus 2025 untuk bertemu langsung dengan keluarga korban meninggal dunia Afan Kurniawan untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga permintaan maaf dari pihak Polri. Dan Kapolri juga menyempatkan untuk bisa menyenguk korban luka lainnya yang diduga ada beberapa korban luka yang kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bahkan tadi sudah ada konferensi pers yang digelar terlebih dahulu oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yang memberikan langsung keterangan pers terkait dengan penanganan demo 28 Agustus Kamis ini. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf serta duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia di saat kericuhan terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Dan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menindak tegas kepada anggotanya yang bersalah. Kapolda Metro Jaya bahkan sudah bertemu langsung dengan keluarga dan meminta maaf. Dan saat ini ada 7 anggota BRIMOB yang diamankan untuk diproses lebih lanjut. Berikut pemirsa, kita simak pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Sampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, Pak Dankas Segana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatu jasa untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ingin menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dari keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan
proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Dikpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan kesatuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu Dikpropam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan ya. Tadi sudah saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum. Pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat ya, pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa adik-adik kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya. Dan yang menyampaikan aspirasi pun bukan musuh juga. Kita masih saudara, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia ya, yang perlu jaga kesatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga para pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar seperti anak kita sendiri, ya. Dan juga untuk para mahasiswa juga sama seperti dari kita sendiri, ya. Dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Saya rasa itu ya, sama-sama saling jaga Jakarta ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak, izin Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa? Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang itu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan jumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari Dikpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk
melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih dia tidak simpang siur, karena kan di sosial media kan banyak info bahwa ada 2 atau 3, izin memastikan saja. Terus kabarnya anggota polisi gue meninggal dunia apa benar tidak? Yang tidak simpang siur tidak. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore, yang tertabrak ya mungkin ya, kecelakaan itu 1. Ya. Kalau untuk yang lain, saya rasa saya belum dapat data ya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga, ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur. Masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat Kompol CD, C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang menabrak, yang kedua mungkin yang... Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya, ada lagi. Yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi atau gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, ya, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya. Nanti akan kami cek lagi ke perusahaan apa, Gojek. Saya rasa demikian ya. Alamatnya di Jakarta Barat, ya. Alamat korbannya. Sudah cukup ya? Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Kan sudah saya sampaikan. Pak mungkin terakhir. Saya rasa cukup ya, karena kita saya masih ketemu dengan orang tua Saya juga korban. mau awasi proses penanganannya ini. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana Cak setelah melihat korban? Ya, yang pertama-tama kami Kompolnas mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa ini. Kami tadi ngecek jenazah, ketemu sama pihak keluarga, bapaknya, ibunya, dan kedua adiknya, dan perangkat lingkungannya. Satu itu, mereka memang menyampaikan pesan bagaimana proses keadilan ini bisa maksimal. Satu itu. Yang kedua, kami juga berjumpa dengan Pak Kadif Propam dan teman-teman Brimob. Ya, kami meminta dan Propam, ya Pak Karim, Pak Kadif, sama Brimob itu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal. Ya, saat ini sedang diproses pemeriksaan. Semoga segera cepat hasilnya sehingga statusnya jelas apakah dipatsus nantinya ataukah tidak. Nah, sedang proses pemeriksaan, ya sudah diamankan sama Brimob dan sedang diperiksa. Jadi statusnya sekarang terperiksa. Yang kedua, kebetulan tadi ada Pak Kapolri juga datang, jadi kami sempat berdialog, Pak Kapolri, kami Kompolnas dengan pihak keluarga. Ya, pihak keluarga juga menyampaikan kepada Pak Kapolri secara langsung apa yang mereka rasakan.
ya minta keadilan begitu. Lah Pak Kapolri pertama kali beliau menyampaikan juga permohonan maaf dan berkomitmen untuk soal penegakan hukum ini dan akan dilakukan secara transparan, gitu ya, secara transparan seperti misalnya ya kami misalnya akan dikasih akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya, setransparan mungkin. Itu salah satu komitmen ya yang diberikan. Dan kami juga berjumpa dengan pihak keluarga, kami juga bilang kami akan mengawasi kasus ini setransparan mungkin, ya, seadil-adilnya, ya, apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap, terus apapun bentuk pelanggarannya, ya harus ada sanksi hukum yang tegas. Dan itu komitmen tadi sama Pak Kadif Propam juga, sama rekan-rekan Brimob, gitu. Berarti Kompolnas siap mengawal kasus ini ya? Yang menjadi atensi utama nantinya apa, Cak? Kompolnas bukan soal siap dan tidak siap, tapi Kompolnas memang akan mengawal kasus ini seterang-terangnya dari proses awal sampai proses akhir. Gitu. Ini prosesnya. Cak, sejauh ini sudah ada 7 yang diamankan. Itu sudah dikasih tahu nggak sih, Cak, dapat info nggak siapa aja, bukan siapa yang di situ dia perannya ngapain, kan ada 7 tuh, siapa yang nyupir, siapa yang ngatur segala macam. Orang-orangnya sudah dikasih namanya, inisialnya juga sudah dikasih namanya ke kami. Ya, itu yang jadi pegangan pertama kita untuk mengawasi siapa yang ada dalam mobil rantis tersebut. Saat ini mereka sedang diperiksa, didalami, diinvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, kok sampai bisa peristiwa itu seperti yang kita lihat bersama-sama. Kronologi sudah diinfokan, Cak? Hasil pemeriksaan belum diinfokan karena memang lagi proses pemeriksaan saat ini, gitu. Tapi yang paling penting adalah memang ya kami sendiri berjumpa dengan keluarga, terus tadi ada proses antara kami Kompolnas sama Pak Kapolri, sama di dalam juga ada Pak Kapolda, sama Bapak, ya, ayah dan perangkat lingkungan, ada Pak RT, Pak RW, dan Pak Kapolri menyampaikan bela sungkawa secara langsung dan permohonan maaf. Dan menurut saya proses itu sangat baik ya. Dan ini harus menjadi juga pembelajaran bagi kita semua, bagi rekan-rekan anggota kepolisian untuk ya tidak gampang emosional, tidak gampang melakukan tindak kekerasan. Tapi kami juga menghimbau ya ke rekan-rekan masyarakat, gunakan hak Anda kebebasan berpendapat, berekspresi, karena itu penting bagi proses demokrasi kita, tapi juga mohon supaya dilakukan dengan cara yang damai. Gitu. Nah, kepolisiannya kita minta supaya tidak melakukan kekerasan, tapi peserta demonya ya menyuarakan haknya, ya tolong dilakukan dengan cara yang damai. Itu untuk kepentingan kita semua soalnya. Karena kalau kebebasan berekspresi tidak ada, kita juga rugi. Ya, kebebasan berpendapat nggak ada, kita juga rugi. Karena itu kesehatan bagi demokrasi kita. Tapi harus dilakukan dengan cara yang damai. Tapi itu mereka melanggar kayak penanganan SOP-nya terlalu lewat dengan ngebut. Kan sebenarnya ada protokol yang harus mereka lakukan gitu, Cak. Pengamatan awal gimana, Cak? Kalau kita lihat videonya, sepanjang video yang beredar di publik, memang bukan potensi lah, memang ada pelanggaran. Tapi bagaimana kronologi utuhnya, ini sedang kami kumpulkan berbagai informasinya, termasuk apakah videonya hanya sekian menit itu. Nah, kami kepingin video panjang, karena kan memang banyak video yang spotnya berbeda-beda. Nah, itu kami konsolidasi. Termasuk juga tadi juga beredar soal status korban ini. Apakah meninggal, apakah hidup, ataukah 1 orang, ataukah 2 orang, sehingga sekarang clear. Ya, ada yang meninggal 1, terus 1-nya juga katanya luka-luka. Nah, ini juga penting. Itu luka-luka karena ditabrak juga, Cak, atau gimana? Saya belum ke sana. Yang itu ya, Cak? Informasinya begitu, kami belum bisa memberikan keterangan, tapi kalau yang di sini memang meninggal. Tadi kami lihat jenazah,
ngobrol sama orang tua, ngobrol sama keluarga dan perangkat lingkungannya. Berarti sudah ngobrol sama orang tua. Respon keluarga sendiri, Kapolri minta maaf dan Kompolnas juga sudah berdialog, bagaimana Pak? Ya pasti ya semua orang sedih ya kehilangan anggota keluarganya. Tapi dengan Pak Kapolri meminta maaf secara langsung, berbelasungkawa secara langsung, itu sesuatu yang sangat baik dan saya kira keluarga dan lingkungan juga menerima itu dengan menyambut baiklah belasungkawa itu dan permintaan maaf itu ayahnya dan lingkungannya gitu. Oleh karenanya ayo kita pastikan proses penegakan hukumnya maksimal dan transparan gitu. Dan yang juga paling penting, keluarga juga menyampaikan bahwa ya perlu adanya pemulihan karena anak ini masih muda, salah satu pilar keluarga dalam konteks ekonomi. Karena yang kerja ya semua kerja, bapaknya kerja, yang almarhum ini juga kerja, kakaknya juga kerja, tinggal adiknya yang masih kecil. Nah itu yang harus ada juga pemulihan. Untuk tanggung jawab Kapolri selain kemudian meminta maaf apa Pak? Supaya kemudian ke depan tidak terulang lagi. Kapolri tadi ya waktu dialog itu ketika pihak lingkungan juga ngomong keadilan, iya ini memang keprihatinan kita dan proses keadilannya transparan, dia bilang gitu. Ya, karena di reformasi di korupsi sebelumnya juga ada yang meninggal, ada yang terluka, dan ini terulang lagi, ke depan gimana? Dinamika aksi demo masing-masing konteks aksinya demo punya background masing-masing. Yang paling jelas begini sebenarnya, kalau Anda misalnya kepolisian menuduh ada kelompok-kelompok lain gitu ya kita berharap kelompok lainnya juga bisa diungkap siapa gitu. Karena kalau sekarang misalnya ada yang sudah pulang, ada yang belum. Nah, polanya hampir kayak begitu dan polanya menjelang petang sampai malam lah itu. Ya kalau memang ada tuduhan gitu ya harus diungkap biar jelas dan transparan. Itu ya. Oke. Terima kasih. Sini Dok. Nggak boleh ngerokok ini. Deadline-nya kapan Pak? Sampai kemudian ini penyidikannya selesai dan sebagainya. Semakin cepat semakin bagus. Kalau ikut prosedurnya kelamaan, tapi semakin cepat semakin bagus. Besok Dan pemirsa, tadi telah kita sama-sama saksikan pernyataan dari anggota Kompolnas Chairul Anam yang mengawal langsung proses investigasi di Propampolri atas meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat penanganan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pihak Gotoh melalui Direktur Public Affairs dan Komunikasi Ade Mulya menyampaikan duka cita dan keprihatinannya atas insiden yang terjadi di kawasan Pejompongan. Dan menurutnya Gotoh terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan identitas korban. Ia juga meminta semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal kami, dapat kami konfirmasi bahwa almarhum Afan Kurniawan adalah betul mitra driver kami, mitra driver Gojek, dan kami menyampaikan tentunya duka cita yang sangat mendalam serta tulus kepada pihak keluarga korban serta pihak para mitra driver lainnya yang turut merasakan kehilangan. Dan kami sejauh ini sudah membantu fasilitasi untuk ambulans, otopsi dan visum, dan tentu dari pihak kami juga akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami kepada korban dan juga pada keluarga korban. Dan dalam hal ini kami menghimbau kepada seluruh pihak, terutama mitra driver kami untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Terima kasih.
Investigasi apa maksudnya? Oke, kami dalam hal ini tentunya tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Kami akan tetap terbuka ketika misalnya nanti ada proses-proses lanjutan dari pihak berwenang. Itu aja ya, Mas. Tadi sama siapa, Mas? Keluarganya, Mas, yang berkoordinasi, Mas? Gimana? Berkoordinasi dengan keluarga? Berkoordinasi dengan pihak keluarga juga dari pihak kami sudah ada dari awal tadi semenjak kejadian dengan keluarga korban. Ya, dengan pihak berwenang juga kami tetap berkoordinasi tentunya untuk proses investigasi dan juga verifikasi dari korban. Kita masih terus menunggu statement resmi dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Beliau datang ke RSCM pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat didampingi langsung oleh Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. Dan tadi dari pantauan tim kami di lapangan di RSCM, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung masuk ke dalam RSCM tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di RSCM bertemu dengan keluarga korban sopir ojol yang tewas. Dan atas nama Afan Kurniawan dan mengucapkan permintaan maaf sekaligus bela sungkawa sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa Afan Kurniawan dan berjanji untuk segera melakukan dan memproses secara hukum pihak-pihak yang bersalah, di mana anggotanya ada 7 anggota BRIMOB yang telah diamankan untuk diproses secara hukum. Dan Polri juga meminta serta menghimbau masyarakat untuk terus memantau proses penegakan hukum ini agar bisa berlangsung dengan cepat dan transparan, serta mempersilahkan pihak Kompolnas untuk terlibat langsung mengawasi jalannya proses penegakan hukum atas kasus ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sendiri langsung meminta maaf terkait dengan insiden tabrak lari seorang driver ojek online oleh mobil Barakuda BRIMOB malam ini saat penanganan demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Dan ia pun telah berkomitmen dan memerintah seluruh jajarannya untuk menangani proses ini dengan cepat dan transparan. Kami masih akan terus menunggu informasi dan keterangan langsung dari Bapak Kapolri, dan ini tampaknya Bapak Kapolri sudah keluar dari ruang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk bertemu dengan awak media yang tampaknya akan memberikan keterangan persnya. Kita akan ikuti bersama sesaat lagi keterangan pers yang dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak, permisi Pak, boleh dibuka dikit Pak. Kayak sama asosiasi itu.
Ini ganjilnya nih, ganjil. Kita persiapan ya. Siap ya. Bagol. Aman ya. Kita bersuara ya. Kan kita kan berbuat jalan dong. Maju ya. Ini Pak, sedikit Pak. Jangan maju lagi. Ini jangan maju lagi. Tadi apa yang Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian karena penanganan polisi, termasuk Kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan yang, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira Karena selalu terjadi itu Pak. proses akan selalu ada. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Oke? Perbaikannya Pak, kerja Pak. Pak, tadi ada di Simpang 5 itu kan ada kebakaran ya, dibakar ya Pak di depan Mabes Kuitang ini. Respon dari Kapolres ini bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan Makobrimob Kuitang Pak, bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, mobil polisi dibakar gimana itu Pak? Kondisi terkini Pak. Yang demo di Makobrimob ditembakin gas mata itu gimana Pak? Itu rusuh juga Pak, polisinya.
Nanti kita cek. Nanti kita Oke Mas, izin Mas. Oke, makasih ya, Bro. Izin ya Mas, makasih ya Bro. Perubahan polisi tahun 2019 banyak yang mati, Pak. Izin Mas, nanti ya, di sini ya. Nantinya kapan, Pak, kira-kira, Pak? Nantinya kapan, Pak? Nanti terus kapan, Pak? Baik pemirsa, demikian tadi udah ngomong. Dan pemirsa, demikian tadi kita telah mengikuti bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di mana beliau tadi bertemu langsung dengan keluarga korban Afan Kurniawan untuk meminta maaf dan mengucapkan duka cita mendalamnya. Dan permintaan maaf ini juga ditujukan kepada seluruh pengemudi online dan juga masyarakat luas. Dan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terkait dengan proses penegakan hukum kepada 7 anggota BRIMOB yang kini telah diamankan dan diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri, dan meminta masyarakat luas untuk terus memantau proses penegakan hukum ini dan mempersilahkan Kompolnas untuk turut mengawasi agar proses penegakan hukum atas kasus ini bisa berjalan dengan cepat dan transparan. Seperti kita ketahui, sekitar pukul 00.30 pada Jumat dini hari tadi, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkunjung ke RSCM untuk bertemu dengan keluarga korban dari Afan Kurniawan yang meninggal dunia. Dan pemirsa, itu tadi pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan permintaan maaf dan juga bela sungkawa kepada keluarga korban Afan Kurniawan yang meninggal dunia. Demikian pemirsa, Breaking News Metro TV, Hamdan Al-Kafi undur diri untuk Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.